kembali dalam program Dai Daiyah Muda Eski. Dan tentunya di program ini sampai pukul 17 nanti kita akan mendengarkan tausiah dari pemuda-pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengampilkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan tentunya program Dai Daiyah Muda Eski ini dipersembahkan ataupun turut didukung oleh Z Pro Media, kemudian Madu RR, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Bio7. Dengan Bio7 insya Allah sehat. Dan tentunya program Dai Daiyah Muda ini bisa Anda simak pula melalui live Facebook kita di @suluhkolbu. Kemudian nanti penampilan para peserta bisa Anda simak pula melalui akun YouTube kita di SKTV Media Suluh Kolbu. Jangan lupa di subscribe kemudian di share. Baik, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan satu peserta, yaitu kita langsung kenalan aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sukandi ya. Iya. Sukandi, alamat asalnya di mana Sukandi? Alamat asal di Dusun Buyan, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tembilang, Kabupaten Buyan, Bangka Barat. Iya. Tembilang. Iya. Oke. Saat ini aktivitasnya? Saat ini aktivitasnya biasa, mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Kampus? YIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Masya Allah, itu saya tertarik dengan kopiannya ya. Iya. Kalau Anda ingin melihat kegantengan dari Ustadz muda kita ini, jangan lupa nanti langsung tonton juga di live Facebook kita ya. Kemudian tema hari ini apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Iya, untuk tema kali ini saya akan menyampaikan Ramadan Karim antara akal dan juga nafsu. Baik. Nah, Eski Sejati dan juga pendengar di rumah dan pemirsa Facebook dan YouTube kita, langsung saja kita dengarkan tausiah muda dari peserta pertama untuk di hari ini, yaitu 5 Mei 2020 dalam Dai Daiyah Muda Eski. Sukandi, silakan Sukandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'du. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ikhwanul muslimin, saudara kaum muslimin, sahabat Eski Radio Pangkal Pinang, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa kita curah limpahkan. Kita keluarkan kata-kata baik, kata-kata puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat menghembuskan nafas hingga saat ini. Betapa indahnya dunia, betapa nikmatnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkatnya lah sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati betapa besarnya kenikmatan ilmu Islam yang telah diajari oleh kita sebagai umatnya. Saudara kaum muslimin, sahabat Eski Radio Pangkal Pinang, rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan lain. Dan di bulan suci Ramadan pula banyak sekali terjadi
situasi-situasi yang sangat menginspirasi dunia, khususnya umat Islam sedunia, yang dimana di bulan ini pula Allah turunkan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan Allah ciptakan untuk kita sebagai hambanya, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar selalu senantiasa beribadah, selalu senantiasa bertakwa kepadanya, dan juga selalu senantiasa mengeluarkan atau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, sahabat SK Radio rahimakumullah, jauh ribuan tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya yang bernama akal dan juga nafsu, yang dimana Allah ciptakan akal dan nafsu ini adalah sebagai pasangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri manusia untuk mengimbang hidupnya, apakah baik atau buruk hidup seseorang tersebut. Saudara kaum muslimin, sahabat SK Radio rahimakumullah, tak kala telah Allah ciptakan akal dan juga nafsu, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada akal dan juga nafsu. Faqala Allah ta'ala, wa ya aql man ana wa man anta. Wahai akal, siapa aku dan siapa dirimu? Faqala al-aqlu, kemudian akal menjawab, ana abduka dhaif wa anta rabbi ya rabbal alamin. Ya Allah, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang sangat lemah, sedangkan engkau adalah Tuhanku, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan seluruh alam dan seisinya, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dengan akal, atas pujian-pujian akal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian, dan tak kala kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berdialog kepada ciptaan Allah yang satunya, yaitu yang bernama nafsu. Wa ya nafs man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa diriku dan siapa dirimu? Faqala nafs, ana wa anta anta. Kemudian nafsu berkata, saya ya saya, kamu ya kamu. Dengan sombongnya nafsu berkata seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Allah letakkan si nafsu ke dalam neraka selama 100 hari. Kemudian Allah angkat lagi si nafsu dan Allah tanya lagi, ya nafs man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa diriku dan siapa dirimu? Kemudian faqala nafs, nafsu pun berkata, ana wa anta anta. Lagi-lagi nafsu berkata, saya ya saya, kamu ya kamu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian murka kembali dan diletakkan kembali nafsu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kembali si nafsu. Wa ya nafs man ana wa man anta. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, berdialog kepada nafsu, akan tetapi nafsu dengan kesombongannya berkata, saya ya saya dan kamu ya kamu. Kemudian Allah letakkan kembali si nafsu di dalam neraka yang lebih dahsyat, yang lebih parah, yang lebih pedih siksaannya. Di neraka itu nafsu merasakan lapar yang amat sangat dahsyat, panas. Kemudian Allah angkat kembali, wa ya nafs man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa diriku dan siapa dirimu? Barulah di sini nafsu menjawab, faqala nafs, ana abduka dhaif wa anta rabbi ya Allah. Ya Allah, ya, aku adalah
seorang hambamu yang sangat lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Saudara kaum muslimin, sahabat SK Radio rahimakumullah. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa jika nafsu melanda, jika nafsu meraja di dalam diri manusia, sangat buruk diri manusia tersebut dan pasti akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Akan tetapi jika seseorang bisa mengontrol nafsu dengan akalnya, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik. Maka akal pasti akan mengarahkan kita ke jalan yang sangat-sangat baik dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran di manakala di zaman sekarang banyak sekali daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata sangat sombong, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pura-pura tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dirinya telah dikuasai oleh nafsu. Karena ia juga mengutamakan nafsu daripada akalnya. Sungguh merugi orang tersebut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaga hawa nafsu kita, entah nafsu makan, dahaga, dan lain sebagainya. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk agar bisa menjaga hawa nafsu kita, entah baik zahir maupun nafsu batin. Saudara kaum muslimin, sahabat SK Radio rahimakumullah, tertulis di dalam kitab Nasaihul Ibad, orang berpuasa derajatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saumul awam, yaitu puasa orang awam, yang dimana puasa orang awam tersebut hanyalah bisa menahan dahaga, lapar, dan lain sebagainya. Kemudian derajat yang kedua adalah saumul khuwas, yaitu puasa orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana orang ini bulan suci Ramadannya, puasanya dimanfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghibah, gosip, namimah, adu domba, dan lain sebagainya. Ini adalah puasa-puasa orang soleh, para kiai, para ulama, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah puasa khuwasul khuwas, yaitu orang yang sangat memang khusus dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasaumi anbiya wal mursalin, yaitu seperti puasanya para nabi dan juga rasul, yang dimana mereka tidak akan pernah ingat terhadap dunia, tidak hubud dunia wa karahiyatul maut, tidak terlalu cinta kepada dunia, dan juga tidak takut akan mati, tidak lupa akan mati. Yang dimana puasa orang-orang ini adalah puasa yang memang beribadah karena Allah lillahi ta'ala. Sahabat SK Radio, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai orang awam, marilah terus berusaha menjadi diri kita yang terbaik. Semoga dan selalu kita harus berusaha menjadi saumul khuwas dan juga saumul khuwasil khuwas, paling tidak, walaupun kita tidak sampai ke derajat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ala qauli qaulin wa ala kulli kalamin wa ala kulli kalimatin kharajat min fammi, semua yang keluar daripada perkataan, kalam, kalimat per kalimat, kata per kata yang keluar dari ucapan saya bermanfaat untuk kita semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu min'a waj'alhu mutaqabbala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih